Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Ardina Zulfaida, nomor absen 26 dari kelas 12 AKL 3. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat yang berjudul Keripik Bongsang. Yang pertama, latar belakang. Di era globalisasi saat ini, sangat mudah bagi kita untuk menemukan sebuah produk camilan. Namun, kita tidak bisa menjamin apakah produk tersebut terjamin kesehatannya atau bahkan bisa menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Di sini, saya mencoba untuk berwirausaha dengan menjalankan usaha camilan keripik bongsang. Keripik ini terbuat dari bonggol pisang yang pada umumnya aman bagi kesehatan. Keripik bongsang ini juga cocok untuk dijadikan camilan dan makanan tambahan. Selain itu, sering kita jumpai bahwa bonggol pisang disia-siakan begitu saja. Oleh karena itu, saya memanfaatkan bonggol pisang untuk dijadikan produk camilan yang berkualitas. Yang kedua, tujuan usaha. Tujuan saya membangun usaha ini yaitu 1. Untuk mendapatkan keuntungan. 2. Menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang saya buat agar mencapai target penjualan. 3. Dapat membuka lapangan pekerjaan baru. 4. Membantu mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang. Yang ketiga, visi dan misi. Visi: menjadikan keripik bongsang sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang mampu menembus pasaran dunia. Misi: yang pertama, membuat keripik bongsang yang memiliki aneka rasa. Yang kedua, memasarkan keripik bongsang di pasar tradisional maupun pasar modern. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, nama usaha. Nama usaha adalah hal yang sangat penting dan diperlukan supaya produk kita mudah diingat dan dikenal oleh semua orang, khususnya target konsumen kita. Untuk usaha ini, saya memberikan nama keripik bongsang. Bongsang merupakan singkatan dari bonggol pisang. Karena dengan nama itu, maka kemungkinan banyak orang akan penasaran dan tertarik dengan produk tersebut. Bonggol pisang yang biasanya dibuang begitu saja, ternyata dapat diolah menjadi sebuah camilan yang menyehatkan. Yang kedua, jenis usaha. Keripik bongsang bergerak di bidang makanan, yaitu pembuatan camilan berupa keripik dari bonggol pisang. Camilan ini tergolong sebagai camilan tradisional. Kami memilih usaha di bidang makanan karena usaha tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan skill yang kami miliki, serta faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Yang ketiga, lokasi usaha. Usaha ini dilakukan di Jalan Jambu, RT 4, RW 1, Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Sedangkan untuk online-nya, kita menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang keempat, struktur organisasi. Untuk pemilik yaitu Rafika, accounting Rafika, packing Adiba, produksi Adiba, distribusi Anto. Lalu, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, bauran pemasaran atau marketing mix. Produk. Keripik bongsang terbuat dari bonggol pisang. Bonggol pisang juga biasa disebut sebagai hati pohon pisang. Varian rasa dari produk ini juga dapat dibuat tanpa batas. Keripik bonggol pisang ini cocok bagi semua kalangan. Keripik ini juga dibuat tanpa pengawet dan menggunakan bumbu buatan sendiri
sehingga aman dari kandungan kimia. Lalu, price. Harga jual untuk keripik bonggol pisang ini sebesar 4.000 per bungkus. Sedangkan strategi harga yang digunakan yaitu penerapan harga lini produk. Penggunaan strategi ini yaitu menggunakan titik harga atau menentukan jenjang harga produk atau jasa yang memang sudah ditetapkan untuk produk oleh lini perusahaannya sendiri. Yang ketiga, place. Keripik bonggol pisang didistribusikan dengan cara menitipkannya ke warung-warung atau ke toko-toko daerah sekitar. Selain itu, konsumen juga bisa datang langsung ke rumah penulis. Kita juga menerima pesanan melalui media sosial dan siap mengantarkan ke tempat tujuan. Lalu ada promotion. Strategi promosi yang kita gunakan yaitu yang pertama, periklanan atau advertising. Melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Hal ini bertujuan agar tidak hanya konsumen sekitar yang dapat menikmati camilan ini, namun konsumen dari wilayah lain juga dapat merasakannya. Yang kedua, penjualan langsung atau direct selling. Merupakan langkah untuk mengenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Pada tahapan ini, konsumen bisa langsung merasakan rasa dari camilan ini. Keuntungan dari strategi ini yaitu ketertarikan konsumen akan produk ini jauh lebih besar, sehingga target penjualan akan lebih mudah tercapai. Lalu ada analisis peluang usaha. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Yang kedua, satu produk terdiri dari beraneka rasa dan bentuk. Yang ketiga, bahan produk yang digunakan terjamin higienis. Yang ketiga, diproduksi menggunakan alat-alat yang lengkap serta tempat produksi yang bersih, sehingga tidak ada pengaruh dari bahan lain yang bisa membuat hasil produksi menjadi tidak higienis. Yang kelima, dibuat menggunakan bahan utama yang sebelumnya dibuang begitu saja, sehingga dengan pemanfaatan bonggol pisang sebagai keripik, maka akan mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini yaitu 1. Persaingan pasar dengan makanan atau camilan yang berskala internasional. Yang kedua, bonggol pisang akan sulit dicari pada musim-musim tertentu. Yang ketiga, produk ini masih terbilang baru, yang mana juga belum banyak orang yang mengetahui. Oleh karena itu, saat ini kami terus melakukan promosi dengan memanfaatkan media yang ada dengan tujuan agar produk kami bisa dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Saat ini, dengan belum adanya perusahaan di bidang usaha sejenis di tingkat regional kawasan Cilacap, membuat kami yakin bahwa ke depannya perusahaan kami akan maju dan mampu sedikit mengurangi tingkat pengangguran di daerah Cilacap yang semakin banyak ini, yang disebabkan karena perubahan masyarakat yang mulai jenuh dengan bentuk profesi. Selanjutnya, threatness atau ancaman. Ancaman dari produk ini yaitu 1. Munculnya perusahaan-perusahaan baru yang sejenis yang berusaha menyaingi perusahaan kami dengan peralatan yang cukup canggih. Yang kedua, adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan untuk keripik bonggol pisang ini, yang pertama bonggol pisang kepok sebanyak 1 kg,
Yang kedua, tepung beras sebanyak 3,5 ons. Yang ketiga, ada tepung tapioka sebanyak 1,5 ons. Yang keempat, ada minyak goreng sebanyak 1,5 ons. Yang kelima, garam secukupnya. Yang keenam, soda kue 1,5 sendok teh. Yang ketujuh, bawang putih 2 buah. Yang kedelapan, ketumbar secukupnya. Yang kesembilan, plastik kemasan secukupnya. Cara memperoleh atau sumber bahan baku yaitu, untuk bonggol pisang, di daerah kami tersedia banyak pohon pisang, sehingga kami tinggal mengambilnya saja. Sedangkan untuk bahan-bahan lainnya, kami membeli dari pasar atau toko-toko terdekat. Untuk peralatan yang digunakan, yang pertama, pisau. Yang kedua, alat penggorengan dan kompor. Yang ketiga, cobek. Yang keempat, sealer. Untuk lokasi, kami memproduksi keripik bonggol pisang ini di Jalan Jambu, RT 4, RW 1, Kalisabuk, Sugian, Cilacap. Segala proses produksi kami lakukan di rumah. Kegiatan produksi. Langkah-langkah untuk membuat keripik bonggol pisang. Yang pertama, bonggol pisang kepok dicuci bersih, lalu diiris tipis-tipis seperti membuat keripik tempe. Yang kedua, kemudian irisan bonggol pisang direndam ke dalam air garam dan soda kue selama 30 menit. Kemudian tiriskan. Yang ketiga, buat adonan yang terdiri dari tepung beras, tepung tapioka yang ukurannya 2:1. Tambahkan ketumbar, bawang putih, garam yang sudah dihaluskan. Yang keempat, masukkan irisan bonggol pisang ke adonan. Lalu, goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang. Yang kelima, tunggu keripik berubah menjadi kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Yang keenam, tunggu hingga keripik sudah tidak panas, kemudian kemas keripik menggunakan plastik dan sealer. Untuk biaya bahan baku, di sini berjumlah 102.000. Untuk biaya peralatan berjumlah 885.000. Sedangkan untuk biaya operasional lainnya berjumlah 1.500.000. Jadi, biaya produksi untuk bonggol pisang ini berjumlah Rp2.487.000. Untuk perhitungan harga pokok penjualan. Harga jual dari keripik ini adalah 4.000. Jadi untuk HPP per unit 102.000 dibagi 50 sama dengan 2040. Dalam satu hari kami memproduksi 50 bungkus keripik bonggol pisang. Harga jual kami menggunakan cara HPP ditambah laba yang dikehendaki, yaitu 2040 ditambah 1960 sama dengan Rp4.000. Selanjutnya, perhitungan keuntungan. Laba per hari yaitu 200.000 dikurangi 102.000 sama dengan 98.000. Jadi untuk penghasilan per bulan 200.000 dikali 30 sama dengan 6 juta. Sedangkan untuk biaya operasional berjumlah 2.500.000. Jadi laba bersih per bulan yaitu 7.500.000 dikurangi 2.500.000 sama dengan 3.500.000.